5. Saya record dulu ya. Ini dasar record. Dibuka buku cetaktiknya di halaman 51. Ayo. Dibuka dulu buku cetaktiknya halaman 51. Sudah? Nah, di sini saya buat di chat ya. Oke. Kayaknya dari muka perempuan teman-teman ini lemah semua. Feliska, Angelica, Maria, dan lemas-lemas di mukanya. Jesselyn, Jonia, Belva, Charity, dan lemas ya Besti. Oke. Nah, kita lanjut materi kita. Teman-temannya entah kemana semua menghilang. Kita lanjut yaitu menyisipkan. Nah, menyisipkan objek dalam slide. Nah, ini murid di kelas 6A cuman disuruh mendengar. So, dari les pertama sampai les terakhir ini saya ngajar terus nih. Dan suara saya juga tiap kali les keempat pasti sudah lemas juga dan hampir habis suaranya. Nah, ini saya lupa bilang nih, yang pakai laptop atau komputer di Ryzen ya, biar kita lanjut materinya. Oke, Abil, Karenja, pakai laptop ya, oke. Nah, ini kita lanjut. Yang hadir ada 23 share screen. Nah, saya mau tanya nih, tugasnya hari ini dikumpul. Hari ini dikumpul tugasnya yang ngerjain masih 25 orang. Ada 17 orang lagi yang belum mengerjakan. Ada 17 orang lagi yang belum mengerjakan. Saya mau tanya nih, gampang atau sulit tugasnya nih? Ini Gampang. Gampang ya? Semuanya ada di buku cetak, benar atau salah? Benar. Semua ada di buku cetak, tapi kenapa banyak banget temannya yang belum ngerjain? Banyak banget temannya yang belum ngerjain. Ini yang ngerjain. Untuk Ayumi, Karenza, Kristela, Ciara, Frederick, Genea, Ibnea, Jesselyn, Joyce, Jocelyn, Juan, Loyenti, Louis, Michelle, Nicholas, Silvio. Nah, ini memang ada temannya namanya ini. Loyenti, ada nggak di sini nama temannya ini? Setahu saya nggak ada loh. Di kelas itu akunnya Andi, Sir. Akunnya siapa? Andi Ekinawa. Andi Ekinawa, Sir. Siapa namanya tadi? Nggak dengar, Sir. Andi Ekinawa. Andi Ekinawa. Andi Ekinawa. Oke, nah ini saya mau bilang ya. Andi, Sir. Oke, saya mau bilang kamu diberikan nama sama orang tua, maunya pakai nama yang apa dong? Yang ditulis namanya itu nama sebenarnya ya. Jangan yang kayak gini-gini, dibantu dong soalnya nih kayak Marvelsus nih. Aduh, Marvel ya, Marvelsus itu Marvel ya. Oke, ini Marvel Susanto, disingkat-singkat dia namanya ya. Saya susah kali nanti nyari nama kamu nih, oke. Ini buat tugasnya udah 25 orang yang mengerjakan. Buat 17 orang lagi yang belum mengerjakan, kerjain ya di antara 23 ini. Yang belum ada kerjain, tolong dikerjain. Hari ini yang terakhir dikumpulkan. Nah, ini sudah buat. Jika tidak mengerti cara mengerjakan tugasnya, perhatikan gambarnya. Nah, ini sudah buat gambarnya. Kalau juga tidak mengerti, kamu boleh nonton video pembelajaran kita di minggu lalu. Oke.
Nah, ini kita lanjut materi kita. Kita lanjut materi kita seperti biasa. Kita masih belajar yang namanya Microsoft PowerPoint. Kita masih belajar yang namanya Microsoft PowerPoint. Yang pakai laptop atau komputer boleh langsung dibuka. Kita belajar yang namanya sekarang itu adalah menyisipkan objek dalam slide. Nah, halaman 51. Nah, ini saya buat ya, saya buat besar-besar. Kalau nggak kelihatan lagi, berarti mata kamu sepi nih atau kurang fokus ya. Nah, di sini saya ada buat menyisipkan objek dalam slide. Kalau saya nggak salah itu kemarin udah kita bahas nih. Menyisipkan itu ada yang tahu nggak nih apa arti menyisipkan? Ada yang tahu nggak apa arti menyisipkan? Pernah dengar nggak nih arti dari menyisipkan? Atau sisipkan? Ada yang pernah dengar? Pernah. Pernah? Ada yang tahu nggak apa menyisipkan? Menyisipkan tuh kalau nggak salah kayak menyisipkan apa ya, foldernya supaya nggak kelihatan ya. Gimana sih? Nggak ngerti, Sir. Oke. Bukan seperti itu. Sembunyikan. Gimana? Disembunyikan. Disembunyikan juga bukan. Ayo, gimana? Menyisipkan itu hampir sama. Beda tipis dengan yang namanya diselipkan. Diselipkan itu adalah contoh nih. Siapa di sini yang pernah baca novel? Atau komik deh, novel atau komik ada yang pernah baca? Oke, Abil pernah. Sering dong, Sir. Jadi menyisipkan itu adalah seperti gini. Kamu lagi baca novel nih. Kamu baca novel, kamu letakin pembatas buku. Kamu letakin pembatas buku di antara halaman 1 dengan halaman 2. Nah, pembatas buku itulah namanya menyisipkan. Kita letakin di tengah-tengah bukunya. Nah, ini kita letakin di tengah-tengahnya, itulah arti menyisipkan. Oke, jadi ini kita belajar menyisipkan objek dalam slide. Nah, jadi ibaratnya itu adalah seperti gini. Ini ada ketikan. Nah, ini ada ketikan seperti gini. Kemudian kita sisipkanlah gambarnya. Kita masukinlah gambar di tengah-tengah tulisan ini. Atau di sekitar tulisan ini. Saya kasih contoh, ada nggak ya di sini ya? Oke, tidak ada. Oke, bentar saya coba cari dulu yang lain. Microsoft Excel. Nah, ini. Sebentar ya, ini saya nunggu loading. Nah, untuk catatannya nanti saya berikan ya untuk anak kelas 6 ya. Catatan tiknya nanti saya berikan. Dan soal ujian nih lagi saya buat nih. Ada yang tahu kapan kita ujian semester? Ujian tengah semester? Jumat depan. Ya, itu adalah Jumat depan. Nah, untuk menyisipkan objek dalam slide itu adalah seperti gini ya, saya buat ya. Ada ketikannya. Kemudian ada gambarnya seperti gini. Nah, oke, ini adalah menyisipkan. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ayo bantu saya baca yuk di halaman 51 bagian B. Bantu saya baca yuk. Oke, Abil, lanjut nak dibaca ya nak. B. Menyisipkan objek dalam slide. Untuk menampilkan presentasi dan memperjelas materi yang akan dipresentasikan, biasanya slide dilengkapi dengan gambar, tabel, grafik, dan objek-objek lainnya. Beberapa objek yang disisipkan antara lain 1. Tabel, 2. Gambar atau picture, 3. Clip art, 4. Shape, 5. Smart art grafik, 6. Chart, 7. Textbook, 8. Word art. Oke, sampai di situ dulu nih Abil. Thank you ya, terima kasih ya. Wah, berkurang terus orangnya ya, bukan bertambah ya. Tadi ada 25, sekarang 23, dan sekarang naik 24. Ada yang keluar masuk nih temannya. Nah,
menyisipkan objek dalam slide di sini, saya buat bisa share screen semua ya. Nah, kalau kamu perhatikan gambarnya itu, gambar yang ada di halaman 51 itu terdapat pada tab apa tuh? Atau terdapat pada menu apa? Menu home kah, menu desain kah, animasi kah, slideshow atau apa tuh? Ayo, dia terdapat pada menu apa tuh? Diambil pensilnya yuk, biar kita semua ada sedikit menulis biar kita tahu tuh. Itu terdapat pada menu. Ayo, ada diam-diam semua nih, hadir tapi nggak tahu atau kemana semua nih jiwa-jiwanya nih. Kemana semua hatinya nih. Nah, kalau kita perhatikan, menyisipkan objek pada slide itu ada pada menu insert. Nah, ada pada menu insert. Di buku cetak itu sudah ada. Nah, jadi di situ kamu buat menyisipkan objek dalam slide itu pada menu insert atau tab insert nih. Dari gambarnya sebenarnya udah kelihatan ya. Ini ada menu home, di sini ada insert. Nah, dan ini adalah pilihannya nomor 1 sampai nomor 8. Oke. Nah, jadi di sini kita cukup klik. Kita cukup klik kita klik tab insert-nya atau menu insert-nya. Dan ini adalah pilihannya. Sama seperti yang ada di buku cetak. Nah, ada table, ada picture, ada clip art. Oke. Nah, ini clip art nggak ada ya, diganti jadi foto album sama screenshot. Ada skip, ada smart art, ada chart, ada text box, ada word art. Nah, ini nanti yang akan kita pelajarin untuk di minggu ini. Nah, kita akan belajar satu-satu dulu, yaitu masuk ke bagian 1, menyisipkan text box ke dalam slide. Nah, di sini saya duplikat lagi ya. Di sini saya duplikat lagi biar kita sama-sama pintar. Yang pakai laptop atau komputer saya bilang coba dipraktekin ya. Ini kita coba praktekin. Text box dalam slide. Ini nomor 1 ada di halaman 51 juga. Nah, jika kita membutuhkan placeholder tambahan dalam slide presentasi, kita dapat menggunakan text box. Cara menggunakan text box adalah seperti berikut. Nah, kemudian kita masuk ke bagian halaman 52. Untuk pembelajaran kita ini sampai di akhir, itu nanti adalah bahan topik ujian kita. Sekali lagi saya bilang itu adalah bahan topik ujian kita. Nanti saya share pembelajarannya atau saya share catatan. Oke, nanti saya share catatannya dan saya sudah selesai untuk catatannya. Kayaknya di minggu lalu saya sudah berikan ya. Saya sudah pakai tunjuk gimana sih cara. Oke. Bentar, lagi loading. Saya lagi buka ya. Jumlah murid di kelas 6A itu ada saya nggak ada nampak nih, ada sekitar 42, ada 42 jumlah murid di kelas 6A. Yang hadir cuman 24. Berarti 18 orang tidak hadir. Nah, ini adalah catatan tiknya. Kita ujian dari bab 5 saja. Kita ujian dari bab 5 saja. Dan ada gambar-gambarnya sebuah dan ini ada beberapa fotonya.
Nah, ujiannya ini dan catatannya ini akan saya berikan nanti waktu selesai pembelajarannya. Ini catatannya akan saya berikan waktu selesai pembelajaran. Kalau misalnya dari catatan yang saya berikan ini tidak ada jawaban nanti waktu UTS, kamu lihat saja dari buku cetak. Jadi bahan ujian kita itu ada 2, buku cetak dan buku catatan yang saya berikan. Oke, ini nanti akan saya berikan kepada kamu untuk kesemuanya. Ini topik kita ini adalah praktikum semua. Sekarang dibuka yuk, dibuka bukunya. Langkah kerja. Langkah kerja menggunakan text box. Kalau di catatan seringkas dari buku cetak semua kan, nah benar. Untuk catatan ini sebenarnya seringkas semua. Makanya tadi saya bilang untuk bahan ujian itu kamu lihat aja dari catatan dan buku cetaknya yang saya berikan. Untuk buku cetak dari 24 orang yang hadir ini saya anggap semuanya punya buku ya. Jadi tidak ada masalah untuk pembelajaran. Nah, kita masuk ke bagian langkah kerja menggunakan text box. Yaitu gimana caranya, saya pengen yang baca itu satu orang, sekalian praktekin. Oke, saya mau suruh lagi nih, yuk. Abil dibaca dulu ya, nak. Langkah kerja menggunakan text box, kan? Baru nanti kamu yang praktekin nih. Setelah saya praktekin. Halaman 52. langkah kerja menggunakan text box. A. Gunakan grup teks pada tab Insert. B. Klik text box hingga mouse pointer berubah. Bentuk seperti pada gambar 5.8. Klik dan tarik mouse hingga membentuk suatu placeholder. Text box tersebut dapat diatur tampilannya dengan menggunakan tab Format Drawing Tools pada grup Shape Style. Sampai situ aja tuh ambil sampai ya. Thank you ya. Nah, untuk cara membuat text box itu adalah seperti gini. Ya, buat teman-teman di kelas 6A yang lainnya semuanya fokus ya. Nanti sampai ujian semester kita atau UAS nanti ini masih berlanjut. Nah, di sini katanya cara menggunakan insert, kemudian text box, yaitu ini adalah menu insert, kemudian ini adalah text box. Tampilannya langsung muncul di bagian menu insert. Dan sampingnya itu adalah header, footer, dan comment. Nah, kita cukup ngeklik, kita cukup klik yaitu text box-nya. Saya klik ya, saya klik text box-nya. Kemudian nih, dia akan membentuk seperti tanda tambah terbalik. Ada nampak nggak nih? Kalau nggak nampak, boleh sebesarin. Boleh. Nih, sebesarin. Biar kamu kelihatan. Nah, dia bentuknya seperti tanda tambah terbalik seperti gini. Nah, ini saya arahin. Dan saya klik saja nih, saya klik sekali. Nah, maka ini adalah placeholder-nya. Kok beda dengan di buku cetak? Nah, kita tinggal memperpanjangnya seperti gini saja. Oke, nah inilah disebut sebagai placeholder. Ini disebut sebagai placeholder. Nah, di bagian kotak-kotak seperti gini, kita tinggal mengetik apa sih yang mau kita buat di dalamnya. Sebagai contoh, les keempat, belajar tik menggunakan text box. Nah, seperti begini saja. Nah, kemudian setelah kita buat seperti gini, dia akan muncul. Nah, dia akan muncul yang namanya itu adalah save format. Dia akan muncul yang namanya save format. Nah, pertanyaan temannya nih barusan, kenapa sih di sini bacanya save format, di tempat di buku cetak itu namanya format? Alasannya ada yang tahu nggak nih? Kenapa di bukunya bacaannya format? Ini ada. Windows-nya udah beda, Sir. Oke, benar ya, Bill benar. Itu jawabannya bukan Windows-nya yang berbeda, tapi Microsoft PowerPoint yang kita pakai berbeda.
di buku cetak PowerPoint 2010 di tempat se adalah 2016. Tapi sama aja ya, tetapi sama aja. Tampilan menunya juga sama nih. Ada edit shape, benar ya. Ada text box. Nah, di bagian ini kita bisa mengubahnya nih. Ini sama juga, gampang banget nih. Kotak-kotaknya kita bisa ganti nih. Nah, kamu ganti sesuai dengan keinginan kamu. Ada warna hitam, warna biru, orange, abu-abu, kuning, biru, hijau. Nah, saya mau tanya nih, apa perbedaan antara biru ini dengan biru ini? Ya, nampak ya? Lebih tua sama lebih muda. Oke, benar ya. Lebih tua sama lebih muda. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, warnanya ini lengkap nggak nih? Enggak. Oke, enggak ya. Belum, Sir. Apa yang tidak ada di sini? Warna-warna biasa yang tidak ada di sini? Ungu. Merah, ungu, Merah, ungu, benar ya. Oke, yang paling sering itu pasti bilangnya warna merah. Nah, di bagian ini, ini mungkin tidak lengkap, benar. Ini mungkin tidak lengkap, tapi di bagian ini, nah, di bagian shape fill inilah dia baru lengkap. Ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, ini ungu biru, ini ungu. Nah, ini banyak sekali pilihannya dan itu adalah di bagian shape format. Kamu bisa memilih warna sesuai keinginan kamu. Saya boleh nggak milih warna lain? Boleh. Ini ada banyak sekali. Nah, ini warna merah muda yang tidak ada kita okekan dan dia bakalan berubah nih. Hanya seperti begitu saja. Gampang banget loh gimana menggunakan yang namanya adalah si text box. Nah, dan bahkan kita bisa buat yang namanya 3 dimensi. Oke, ini contohnya. Nah, ini. Les keempat, belajar tik menggunakan text box. Merah, coklat, oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain sama saya nggak nih? ada tempat custom color-nya nggak, Sir? Gimana? Custom color. Color, oke. Itu custom color-nya ada nih. Saya udah bilang, di bagian shape fill ini ada nih. More fill color. Nah, di bagian ini, kita bisa custom nih. Nih, kamu tinggal lihat aja nih mau warna apa nih. Contohnya di biru-biru ini kita bisa buat mau makin ke bawah makin biru, makin ke atas makin terang. Nah ini, oke, warna ini saya okekan. Nah maka bakalan muncul seperti begini. Oke, ini saya buat 3 dimensinya, saya hilangin aja deh. Saya buat no effect. Oke, sampai di sini. Pahami ya? Kalau misalnya dari warna yang kamu pilih ini tidak ada, kamu tinggal ngambil dari shape fill. Nah, ini shape fill. Nah, dia nampak banget ya bakalan berubah. Nah, sampai di sini. Oke. Tadi kita udah belajar yang namanya itu adalah menggunakan shape styling, shape fill, shape effect. Nah, kalau efek ini adalah berbagai macam bentuknya nih. Nah, tadi saya bilang ada yang 3 dimensi boleh, dia tidur begini. Nih. Nampak ya? Dan ini adalah efeknya. Nah, kalau saya mau tanya nih, outline itu apa nih? Kita tadi pakai udah atas, udah shape effect ada. Nah, shape outline ini adalah seperti gini. Nih, dari text box yang kamu lihat nih, saya perbesar ya bagi yang nggak nampak. Ini kotaknya berwarna apa nih? Ujungnya, garisnya. Ayo, garis kotaknya berwarna apa? Kayak persegi panjang, Sir. Oke, garis kotaknya itu berwarna hitam, benar nggak? Warnanya itu adalah warna hitam. Benar atau salah nih? Nampak nggak sih? Nampak ya? Seharusnya nampak ya. Kalau ujung-ujung kotaknya ini berwarna hitam. Dan dalamnya itu adalah warna biru muda. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya itu adalah menggunakan shape outline. Nah, kita shape outline ini itulah
buat kotaknya berwarna nampak ya, dia bakalan berubah dari warna hitam. Nih, warna hitam kita mau buat merah boleh, biru boleh, hijau boleh. Nah, yang lebih anggap nih warna merah. Jelas nggak perbedaannya nih? Jelas ya? Oke, nah ini jelas. Sekarang sudah berubah menjadi warna merah. Warna merah. Nah, itu adalah pembelajaran untuk menggunakan text box. Nah, buat yang lain kayaknya sulit dimengerti ya, atau cuma ngangguk-ngangguk. Ya, paham, Sir? Paham, gini-gini doang nih. Lagi buka PowerPoint, Sir. Coba. Buka PowerPoint. Oke nih, saya stop share. Kemudian, ya, coba saya tanya lagi nih. Diangkat tangannya, yang pakai laptop. Ricci pakai laptop, Darren pakai laptop enggak nih? Darren TJ, Joania pakai laptop enggak? Ayo, yang pakai laptop. Oke, Angelica Valencia, Joania. Nah, di sini saya security. Abil tadi sudah, saya pengen perempuan deh sekali. Nanti habis itu laki-laki lagi. Angelica Valencia, coba kamu yang buat nak. Kamu share screen. Share screen, kemudian sprint ya. Share screen, kemudian sprint. Biar lebih gampang. Oke, nah pertama-tama, nah itu udah kamu buat text box-nya ya. Oke, dikembalikan dulu, kembalikan dulu. Oke, sampai tampilan awal. Coba ya masuk ke menu insert. Pakai yang slide pertama aja, Angelica. Ya, slide yang pertama aja dipakai, jangan yang kedua. Iya. Nah, insert, kemudian apa tuh tadi? Oke, text box. Nah, kamu perbesar dulu, kamu perpanjang. Iya. Kamu buat deh apa yang mau kamu tulis di dalamnya. Angelica Valencia, cewek tercantik di kelas 6A. Contohnya, terserah kamu. Kalau kamu percaya diri, oke, nggak apa-apa dong. Siapa lagi yang muji diri, siapa lagi yang muji kamu kalau tidak diri sendiri, oke? Nah di bagian itu kita muncul ada menu format. Ya, diklik aja itu, iya, diklik aja yang tanda bawah tadi, yang kotak. Oke. Yang pertama-tama coba kamu klik dulu yang ini yang secoret ya. Yang secoret itu, iya, diklik. Nah, itu kan ada ya berbagai macam bentuk warnanya. Mungkin ada warna yang tidak kamu sukain. Oke, coba kembali aja. Ya, diklik aja juga boleh, kamu klik. Nah, sekarang masuk ke bagian ini. Ya, secoret lagi. Ya, kita ubah pelan-pelan dari Shape Fill. Nah, baru muncul warna-warnanya tuh. Mau yang mana sih yang kamu pilih? Nah, kalau tidak suka atau tidak ada warnanya, coba diklik lagi Save Fill. Ya, diklik. Itu ada More Fill Color. Iya. Oke, kemudian tuh custom. Iya, kamu pilih aja tuh maunya kemana tuh. Mau suka warna apa. Dan di bagian sini ada nampak warnanya tuh. Yang saya coret. Coba Save Fill lagi. Yang saya coret. Ya, Save Fill. Jangan grogi dong. More Fill Color. Nah, ya. Di bagian yang secoret yang ini, itu bakalan ada muncul gambarnya. Coba kamu pilih tuh mau warna apa tuh. Dari yang ini tadi, yang kotak-kotaknya. Bukan. Iya, dari color-nya. Color, bukan. Color. Mana color? Dari bagian ini kamu ubah warnanya. Iya. Nah, kamu ubah di situ bakalan berubah di new current-nya. Dia bakalan berubah di sini. Kamu pilih di sini, dia bakalan berubah di sini. Sorry ya, secoret-coret ya. Paham ya? Saya hapus dulu. Nah, contoh nih, kamu mau warna apa nih? Angelica. Oke. Warna apa tuh? Oke, warna biru. Coba iya, warna biru. Sekali lagi ya, saya kasih tahu gimana bentuknya. Kamu mengubah warna dari sini. Saya coret dulu bentar ya. Kamu mengubah warna dari sini. Mana nih? Mengubah warna dari sini. Oke, kamu udah ketemu nih warna biru ya. Kemudian di bagian sininya bisa kita ubah lagi. Mau lebih terang atau lebih gelap. Nah, tambah. Dan hasilnya itu adalah di bagian ini. Ingat ya, susunannya ya. Ini 1, ini 2, ini 3.
Oke. Nah, paham ya? Kamu mau warna biru tuh, kemudian kamu okekan deh. Coba kamu okekan. Nah, bakalan sesuai dengan yang telah kamu pilih tadi. Sampai di sini. Paham tidak? Paham ya? Gampang ya? Ya, yang tadi yang pakai laptop udah dipraktekin, Abil, Juania, sama mana tadi nih? Ada tadi satu orang cowok lagi nih. Udah menghilang ya. Si Ricci tadi nih. Oke, sampai di sini. Paham? Coba di end share screen ya, Angelica. Oke. Wow, nggak terasa. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini adalah 36, kita... Oh ya, sorry, saya mau jelasin. Tadi kita kan udah belajar yang namanya itu save field, save outline, save effect. Di sini ada penjelasannya ya. Di sini ada penjelasannya. Apa sih maksud dari nomor 1, nomor 2 di sini ada. Save field itu adalah mewarnai isi, save outline itu adalah mewarnai garis, dan yang ketiga efek save. Nah ini mau buat 3 dimensi boleh dan lain sebagainya. Oke, ya diaktifin dulu kameranya semau absen sini. Belva, Kak Lista, Juan. Michelle, Kerik nih. Mana nih? Udah ngaktifin kamera nih semua. Oke. Ya, nih sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Bye, Sir.